Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitriani dari Prodi PAI semester 5 Non-Reg, STAI Darul Falah. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Tafsir Tarbawi. Dosen pengampu, Bapak Dr. Komarudin MPD. Baik, langsung saja, saya akan menjelaskan makna konsep Tarbawi. Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 129 sampai 130. Konsep terbawi dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 129 sampai 130 merujuk pada prinsip pendidikan yang fokus pada pengembangan karakter moral dan spiritual berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat tersebut, Nabi Ibrahim dan putranya yaitu Nabi Ismail berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengirimkan seorang rasul yang dapat mengajarkan umatnya kitab dan hikmah serta menyucikan jiwa mereka. Berbicara tentang tarbawi, apa sih itu tarbawi? Tarbawi berasal dari kata rabba yang berarti mendidik atau membesarkan. Konsep ini menekankan pendidikan yang holistik, mencakup aspek spiritual, intelektual, emosional, dan fisik. Surah Al-Baqarah ayat 129 menekankan pentingnya mengembangkan karakter yang baik seperti takwa, amanah, dan ilmu. Surah Al-Baqarah ayat 130 menekankan pentingnya pendidikan dan yang berbasis nilai-nilai Islam seperti keadilan, kesabaran, dan kasih sayang. Implementasi dalam pendidikan Islam kontemporer di Indonesia tahun 2024, yang pertama, integrasi kurikulum. Mengintegrasikan nilai-nilai terbawi ke dalam kurikulum seperti pelajaran agama, moral, dan karakter. Yang kedua, mengembangkan kompetensi guru atau melatih guru untuk mengimplementasikan konsep terbawi dalam pembelajaran. Yang ketiga, pembelajaran berbasis proyek. Menggunakan metode pembelajaran berbasis proyek untuk mengembangkan keterampilan dan karakter siswa. Yang keempat, penggunaan teknologi. Menggunakan teknologi untuk mendukung pembelajaran dan pengembangan karakter. Yang kelima, kerjasama dengan komunitas atau siswa, melibatkan siswa dalam pengembangan pendidikan terbawi. Yang keenam, evaluasi dan pemantauan. Memonitor kemajuan siswa dan melakukan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Contoh implementasi di sekolah, program karakter Islam yang mengajarkan nilai-nilai seperti kejujuran. Surah An-Nahl ayat 66 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah. Nusqikum mimma fi butunihi min baini farsin wa damin labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Yang artinya, sesungguhnya pada hewan ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami berikan kamu minum dari sebagian apa yang ada dalam perutnya, dari antara kotoran dan darah, berupa susu murni yang mudah ditelan oleh orang-orang yang meminumnya. Quran Surat An-Nahl ayat 66. Tafsir terbawinya dalam ayat tersebut, pertama, menghargai nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini mengingatkan manusia agar pentingnya menghargai nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada di alam semesta. Yang kedua, memanfaatkan sumber daya alam. Ayat ini menekankan pentingnya memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana. Yang ketiga, keseimbangan alam. Ayat ini mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan alam dan tidak merusaknya. Yang keempat, tanggung jawab manusia. Ayat ini menekankan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di muka bumi. Relevansi ayat tersebut dengan isu lingkungan hidup dan keberlanjutan di Indonesia. Yang pertama, pengelolaan lingkungan, yaitu menjaga keseimbangan alam dan mencegah kerusakan lingkungan. Yang kedua, memanfaatkan teknologi ramah lingkungan, yaitu dengan mengembangkan teknologi yang ramah lingkungan. Yang ketiga, pendidikan lingkungan, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan. Yang keempat, kebijakan lingkungan, mengembangkan kebijakan yang mendukung keberlanjutan lingkungan. Berikut kritik dan solusi untuk pendekatan terbawi di perguruan tinggi. Kritik pendekatan terbawi yang pertama, kurangnya integrasi dengan kurikulum umum. Yang kedua, pendekatan yang terlalu teoritis dan tidak kontekstual. Yang ketiga, tidak adanya evaluasi yang efektif.
Terus, apa sih solusi inovatifnya? Yang pertama, integrasi kurikulum. Mengintegrasikan nilai-nilai tarbawi ke dalam kurikulum umum. Yang kedua, pendekatan kontekstual. Menggunakan contoh kasus nyata untuk mengilustrasikan nilai-nilai tarbawi. Yang ketiga, melakukan evaluasi secara berkala untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.